Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Alkisah, ada seorang pemuda setelah lulus kuliah dengan mendapatkan predikat cum laude, ingin mencari pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Pada tes pertama, dia berhasil lolos. Kemudian, dia menghadap direktur perusahaan untuk tes terakhir dan akan ditentukan apakah dia diterima atau tidak. Kalau dilihat dari riwayat pendidikan pemuda itu, dia termasuk orang yang pandai dan cerdik. Sejak di sekolah menengah dasar hingga selesai jenjang pendidikan akademisnya, semua lulus dengan nilai sempurna. Direktur lalu bertanya kepadanya, "Apakah selama Anda kuliah pernah mendapatkan beasiswa?" Lalu dijawab oleh pemuda itu, "Tidak pernah sama sekali, Pak." "Apakah selama ini yang membayar uang kuliahmu adalah ayahmu sendiri?" lanjut direktur dalam pertanyaannya. Pemuda itu lalu menjawab, "Ayahku telah meninggal sejak saya masih berusia setahun. Ibu saya yang telah membiayai sekolah serta kuliah saya hingga saya lulus." "Ibumu bekerja di mana?" tanya direktur itu kemudian. "Ibu saya bekerja sebagai tukang cuci," jawab pemuda itu. Kemudian direktur meminta agar pemuda itu menunjukkan telapak tangannya. Dan ternyata kedua telapak tangan pemuda itu sangat lembut dan halus. Lalu direktur bertanya kepadanya, "Apakah Anda pernah membantu ibumu mencuci baju-baju?" "Tidak pernah sama sekali. Ibu saya selalu menyuruh agar saya belajar dengan rajin. Di samping itu, beliau biasa mencuci dengan cepat dan saya tidak bisa melakukan seperti itu," jawab si pemuda. Direktur itu pun kemudian berkata kepadanya, "Saya ada satu permintaan sederhana padamu. Nanti kalau kamu sudah pulang ke rumah, saya minta kamu mencuci kedua tangan ibumu. Kemudian besok kamu datang lagi kemari." Saat itu si pemuda itu merasa bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin dekat. Ketika dia pulang ke rumah, dia pun segera meminta pada ibunya agar dia diizinkan mencuci kedua tangannya, dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Ibunya merasa bahagia dengan berita dari putranya yang menggembirakan itu. Namun, di sisi lain beliau merasa heran dengan permintaan putranya itu. Walaupun demikian, ibu itu pun menyerahkan kedua tangannya kepada putranya untuk dicuci. Pemuda itu pun mulai membasuh kedua tangan ibunya dengan perlahan. Pada saat mencucinya, air mata pemuda itu bercucuran ketika melihat kedua telapak tangan ibunya. Ini adalah kali pertama dia memperhatikan betapa kasarnya kedua telapak tangan ibunya. Dia lihat kulitnya pun agak kemerahan, sehingga bila terkena air, beliau merasakan perih. Ini adalah untuk pertama kali pemuda itu merasa terharu. Kedua tangan itu setiap hari mencuci baju yang banyak demi membiayai uang sekolah serta kuliahnya. Memar kemerahan yang ada di tangan ibunya merupakan harga yang beliau bayar demi masa depan putranya.
Setelah pemuda itu mencuci kedua tangan ibunya, dia pun berdiri lalu melanjutkan mencuci baju serta pakaian yang masih belum dicuci. Di malam harinya, pemuda itu pun berbincang panjang lebar dengan ibunya dalam suasana yang cukup hangat. Di pagi harinya, si pemuda bergegas menuju ke perusahaan yang dilamarnya. Seraya bercucuran air mata. Apakah Anda berkenan bercerita pada saya apa yang telah Anda lakukan dan apa yang telah Anda dapatkan dari ibu Anda tadi malam? Tanya Pak Direktur. Pemuda itu pun menjawab, saya telah mencuci kedua tangan beliau dan saya pun membantunya mencuci baju serta pakaian lain. Kemudian Pak Direktur meminta kepadanya agar mengatakan apa yang telah dirasakan saat ini dengan jujur. Dia lalu menjawab, yang pertama, saya paham arti ketulusan dalam bersikap. Andaikan tak ada ibu dengan segala pengorbanannya, niscaya mungkin saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kedua, ketika saya melakukan apa yang biasa beliau lakukan, saya menjadi paham arti kerja keras dan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, saya paham arti sebuah keluarga yang sangat penting dalam kehidupan saya. Saat itu, Bapak Direktur bertutur kepadanya, inilah yang selama ini saya cari, seseorang yang akan menduduki jabatan kepala bagian. Dia paham serta bisa menghargai kerja orang lain. Uang baginya bukan tujuan utama ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Selamat, Anda sekarang diterima bekerja di tempat kami. Singkat cerita, pemuda itu pun menjadi bekerja dengan penuh dedikasi serta semangat yang tinggi dan selalu menghargai teman-temannya sesama pegawai. Seluruh pegawai bekerja dengan sinergis laksana sebuah tim kuat dan perusahaan itu pun berkembang dengan pesat. Tatkala Anda mendapatkan pekerjaan, menerima gaji, melihat diri Anda berhasil seperti sekarang ini, maka ingatlah orang-orang yang telah melakukan banyak hal untuk diri Anda, baik keluarga Anda, teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda, guru-guru Anda, atau siapapun. Dan perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, kita kadangkala memang harus melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita capai selama ini. Sehingga kita jangan sampai lupa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, ya Rabb, terimalah amal kami. Sungguh Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Rob, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu, dan jadikanlah pula anak turunan kami umat yang tunduk patuh padamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah taubat kami. Sungguh Engkau maha penerima taubat kami. Sungguh Engkau maha penerima lagi maha penyayang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun. Engkau menyukai orang yang minta ampun. Karenanya ampunilah kami, ya Rabb. Demikian mudah-mudahan doa kita
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.